Di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa Tengah bernama Kalongan, hidup seorang lelaki bernama Hendra bersama istrinya Sulastri. Mereka tinggal di rumah sederhana berdinding bata tanpa plester di tepi jalan desa yang setiap pagi ramai oleh pedagang yang lewat menuju pasar. Hendra dikenal orang sebagai sosok yang ramah, pekerja keras, dan pandai bergaul. Setiap hari, sejak fajar menyingsing, ia sudah sibuk dengan pekerjaannya, membuat telur asin. Telur asin buatan Hendra berbeda dari yang lain. Ia belajar resep itu dari almarhum ayahnya yang dulu juga penjual telur asin di kampung. Rahasianya sederhana: garam laut asli, abu bata, dan kesabaran. Sulastri, istrinya, selalu menemaninya memutar adonan abu dan garam itu sambil bercanda kecil. Mereka berdua tak punya anak setelah 5 tahun menikah, tapi hidup mereka tetap terasa hangat dan penuh tawa. "Lihat, Mas," kata Sulastri sambil tersenyum. "Telur bebeknya hari ini besar-besar. Ini pasti laku di pasar." Hendra mengangguk. "Kalau rezeki tidak kemana, Enduk, asal kita jujur, Tuhan pasti kasih jalan." Setiap pagi, Hendra mengayuh sepeda tuanya menuju pasar. Di keranjang belakangnya, ada 2 ember besar berisi telur asin yang baru matang, terbungkus rapi dengan daun pisang kering. Di pasar Kalongan, Hendra sudah punya langganan tetap. Para pedagang warung makan, ibu rumah tangga, dan kadang-kadang para sopir truk yang berhenti sejenak membeli bekal perjalanan dalam waktu singkat. Nama telur asin Hendra dan Lastri terkenal di sekitar desa. Orang-orang mengatakan rasanya lebih gurih dan tidak terlalu asin, pas di lidah. Dari hasil jualannya, Hendra bisa memperbaiki rumah, membeli motor bekas, dan menabung sedikit demi sedikit. Hidup mereka terasa semakin baik. Namun, di pasar itu juga ada seorang penjual lain bernama Pak Sarno. Ia sudah lama berdagang telur asin, jauh sebelum Hendra memulai. Dulu, Pak Sarno yang paling laku di pasar. Tapi sejak telur asin Hendra mulai dikenal, jualannya menurun. Pelanggannya banyak yang pindah. Ia mencoba tersenyum setiap kali berpapasan dengan Hendra. Tapi dalam hatinya, api kecil iri mulai tumbuh. Suatu hari, saat Hendra sedang menata dagangannya di pasar, Pak Sarno lewat. "Wah, Hendra, ramai sekali pembelinya," katanya dengan nada setengah memuji. Hendra tersenyum sopan. "Alhamdulillah, Pak, namanya juga rezeki. Kadang rame, kadang sepi. Tapi kok akhir-akhir ini kamu terus yang rame ya? Saya sampai bingung. Telur saya kalah laku." Hendra tertawa kecil, berusaha menjaga suasana. "Ah, jangan begitu, Pak. Mungkin selera orang saja. Telur Bapak juga enak kok." Pak Sarno hanya mengangguk, tapi matanya menatap tajam. Dalam pikirannya, ia merasa tidak adil. Ia sudah puluhan tahun jualan. Tapi kenapa justru Hendra yang baru beberapa tahun malah lebih sukses? Ari demi ari rasa iri itu makin menjadi. Di warung kopi Pak Sarno mulai berbisik kepada sesama pedagang. "Katanya si Hendra itu pakai penglaris loh, makanya pembelinya banyak terus." Bisikan itu menyebar cepat seperti angin. Beberapa orang mulai mempercayainya, meski tanpa bukti. Ada yang mulai enggan membeli telur Hendra karena takut. Hendra tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasa heran karena pembeli tiba-tiba berkurang. "Mas, kenapa ya? Sekarang kok sepi?" tanya Sulastri suatu malam sambil menghitung uang hasil jualan. "Entahlah," jawab Hendra sambil menghela napas. "Mungkin lagi musim panen, orang-orang sibuk di sawah." Ia berusaha berpikir positif, tapi jauh di lubuk hatinya ada rasa khawatir. Beberapa minggu kemudian, keanehan mulai muncul. Telur-telur asin yang sudah jadi, biasanya tahan berhari-hari, kini tiba-tiba cepat busuk. Kadang ada bau tak sedap yang muncul dari toples penyimpanan. Hendra memeriksa semua bahan, tapi semuanya masih sama seperti biasa. Ia bahkan mengganti garam dan abu baru, tapi hasilnya tetap. Malam-malam berikutnya, rumah mereka terasa aneh. Ada suara langkah di atap, seperti orang berjalan pelan-pelan. Kadang terdengar suara ketukan di pintu belakang, tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Sulastri
mulai merasa takut. "Mas, aku takut. Jangan-jangan ini bukan hal biasa," katanya pelan, memeluk lengan suaminya. Hendra mencoba menenangkan. "Jangan berpikir aneh-aneh. Mungkin cuma tikus." Tapi dalam hatinya, ia pun merasa tidak tenang. Suatu malam, Hendra bermimpi aneh. Ia melihat seekor ular besar berwarna hitam keluar dari tempat penyimpanan telurnya, melilit dan menghancurkan toples-toples telur asin. Ia terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, ia merasa tubuhnya cepat lelah, sering, pusing, dan dadanya terasa sesak. Kabar tentang Hendra yang mulai sakit dan dagangannya menurun segera sampai ke telinga Pak Sarno. Alih-alih merasa iba, hatinya malah dipenuhi rasa puas yang aneh. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang dayam-dayum menghantui. Ia tahu bahwa beberapa minggu lalu, ia sempat mendatangi seorang dukun dari desa seberang dengan niat agar usaha Hendra tidak lagi maju. Dukun itu memberinya syarat, membawa sebutir telur asin buatan Hendra dan sehelai rambutnya. Tanpa banyak pikir, Pak Sarno melakukannya. Sementara itu, Hendra dan Sulastri semakin bingung menghadapi keadaan. Dagangan makin sepi, telur cepat busuk, tubuh Hendra makin lemah. Namun mereka berdua tidak menyerah. Setiap malam, Sulastri membaca doa di sisi suaminya. "Mereka yakin ujian ini pasti ada akhirnya, Mas," kata Sulastri suatu malam dengan mata yang mulai basah. "Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Kita sudah berusaha jujur. Tuhan pasti tahu." Hendra tersenyum lemah. "Iya, Nduk. Aku percaya. Yang penting kita jangan berhenti berdoa." Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa aroma laut dari arah utara. Bulan separuh menggantung di langit, seolah menyaksikan kisah dua insan yang sedang diuji oleh iri dan kejahatan hati manusia. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Awal dari kisah yang akan membuka mata banyak orang di kampung Kalongan bahwa kadang yang membuat manusia hancur bukan karena kurang rezeki, tetapi karena tidak mampu melihat orang lain bahagia. Hari-hari di desa Kalongan terasa semakin berat bagi Hendra dan Sulastri. Setelah beberapa minggu jualannya sepi, keduanya mencoba berbagai cara agar usaha telur asin mereka bisa pulih seperti dulu. Hendra mengganti bahan, membersihkan tempat produksi, bahkan mencoba resep baru dengan tambahan rempah. Namun, hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Beberapa pelanggan lama berhenti datang tanpa alasan jelas. Setiap kali Hendra ke pasar, ia merasakan tatapan-tatapan aneh dari orang-orang. Beberapa pedagang yang dulu ramah kini bersikap dingin. Ada yang berpura-pura sibuk saat Hendra lewat. Ada pula yang berbisik-bisik di belakangnya. Ia mencoba mengabaikan, tetapi lama-lama rasa sakit itu menumpuk di dada. Suatu pagi, saat Hendra sedang menata dagangannya, dua ibu-ibu yang sering belanja padanya tampak ragu-ragu mendekat. "Bu, mau beli telur asin?" tanya Hendra dengan senyum ramah seperti biasa. Salah satu dari mereka menjawab pelan, "Maaf, Mas Hendra," katanya, "telurmu pakai penglaris." "Saya takut." Hendra tertegun. "Penglaris? Penglaris? Siapa yang bilang begitu, Bu?" "Ah, saya juga nggak tahu," katanya orang pasar. Jawab ibu itu gugup. Katanya, "Makanya dulu pembelimu rame terus." Mendengar itu, hati Hendra terasa seperti disayat. Ia hanya bisa menarik napas panjang dan mengucapkan terima kasih meski wajahnya menahan sedih. Sepanjang hari, pikirannya kacau. Ia tidak pernah melakukan hal-hal aneh seperti itu. Ia tahu betul bahwa semua rezeki datang dari Tuhan. Tapi mengapa orang-orang bisa tega menyebarkan kabar bohong seperti itu? Sepulang dari pasar, Hendra duduk lama di teras rumah. Ia menatap jauh ke arah sawah yang menguning, sementara angin sore membawa aroma garam dari pantai. Sulastri, yang baru saja selesai menjemur telur, datang menghampiri. "Mas, kenapa bengong, Las?" katanya pelan. "Orang-orang bilang aku pakai penglaris. Mereka takut beli telur kita."
Sulastri menatap suaminya dengan mata yang membulat. Astagfirullah, siapa yang bilang begitu? Katanya dari pasar, tapi aku yakin ini ulah orang yang iri. Sulastri duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya erat. Sabar ya mas, orang iri itu memang ada di mana-mana. Tapi Tuhan nggak tidur, kebenaran pasti kelihatan. Nanti malamnya mereka berdua salat bersama dan berdoa lama. Suasana rumah begitu hening. Namun entah kenapa, setiap kali mereka hendak beristirahat, selalu ada suara aneh di sekitar rumah. Kadang seperti orang berbisik di luar jendela, kadang seperti suara benda jatuh di dapur. Pernah suatu malam, Hendra terbangun dan mendapati pintu belakang terbuka, padahal sebelumnya sudah dikunci rapat. Di depan pintu, ia menemukan segenggam tanah hitam dan bulu ayam. Ia memungut benda itu, menatapnya lama, lalu membuangnya ke sungai sambil beristighfar. Tapi setelah kejadian itu, Hendra merasa tubuhnya semakin lemah. Ia cepat capek, dadanya sering berdebar, dan matanya mudah berkunang. Keesokan harinya, di pasar, ia bertemu Pak Sarno, yang wajahnya tampak lebih cerah dari biasanya. Wah, Hendra, sudah lama nggak kelihatan ramai ya, ucapnya dengan nada setengah mengejek. Hendra tersenyum kaku. Namanya juga usaha, Pak. Kadang rame, kadang sepi. Yah, mungkin penglarisnya sudah habis, kata Pak Sarno pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Beberapa pedagang tertawa kecil, seolah percaya dengan sindiran itu. Hendra menunduk, menahan amarah dan rasa malu. Ia tak mau memperpanjang masalah. Ia tahu, menjawab hanya akan membuat gosip makin liar hari-hari berikutnya. Suasana pasar makin tidak bersahabat. Setiap kali Hendra datang, seolah ada udara dingin yang menyelimuti. Ia hanya berjualan sebentar, lalu pulang dengan sisa dagangan yang banyak. Suatu sore, datang seorang tetangga, Bu Partina, yang dikenal sebagai orang tua bijak di kampung itu. Ia mengetuk pintu rumah Hendra dengan wajah serius. Nah Hendra, boleh saya bicara sebentar? Tentu Bu, silakan duduk. Bu Partina menatap Hendra dan Sulastri bergantian. Saya mau kasih tahu sesuatu. Tadi siang saya dengar sendiri Pak Sarno ngomong di warung kopi. Katanya, kamu dulu minta tolong dukun biar daganganmu laku. Dia juga bilang, kamu sering ke pantai tengah malam buat ritual. Hendra menghela napas panjang. Astagfirullah. Padahal saya nggak pernah begitu, Bu. Saya tahu kamu orang baik, Nak. Tapi hati-hati, orang yang iri bisa berbuat apa saja. Saya sarankan kamu perbanyak doa. Dan kalau bisa, panggil orang pintar yang bisa bantu melihat penyebab semua ini. Malam itu, Hendra tidak bisa tidur. Ia merenungi kata-kata Bu Partina. Ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengganggu kehidupannya. Ia teringat telur-telur yang cepat busuk, tubuhnya yang semakin lemah, dan suara-suara aneh di malam hari. Semua itu tidak lagi terasa kebetulan. Sulastri duduk di sampingnya, mengelus punggung suaminya pelan. Mas, aku tahu kamu capek, tapi jangan biarkan mereka menang. Kita nggak salah apa-apa. Hendra memejamkan mata. Aku cuma takut, Las. Takut kalau ini bukan sekadar fitnah. Takut kalau ada yang sengaja ingin menghancurkan kita. Kalau begitu, besok kita panggil Pak Kiai Sukron. Beliau orang baik, paham soal hal-hal begitu. Aku yakin dia bisa bantu. Keesokan harinya, mereka benar-benar pergi menemui Kiai Sukron, seorang tokoh agama di desa tetangga. Lelaki tua itu menyambut mereka dengan tenang. Setelah mendengarkan cerita panjang dari Hendra, ia mengangguk perlahan. Begini Nak Hendra, katanya lembut. Fitnah itu memang kejam, tapi ada hal yang lebih berbahaya dari fitnah, yakni iri hati manusia. Kadang iri membuat orang lupa diri. Saya bisa bantu lihat apa yang sebenarnya terjadi, tapi kamu harus kuat. Kiai Sukron kemudian membaca doa dan meminta sehelai telur asin buatan Hendra untuk diperiksa. Setelah beberapa saat, wajahnya tampak berubah serius. Telur ini sudah disentuh sesuatu yang tidak baik, katanya pelan. Ada unsur kiriman. Seseorang ingin usahamu hancur. Sulastri menatap suaminya
dengan mata berkaca-kaca. Siapa yang tega melakukan ini, Kiai? Saya tidak bisa menuduh siapapun, jawab sang Kiai bijak. Yang penting sekarang kalian harus banyak berzikir. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biar Allah yang membalas. Hendra mengangguk pelan. Ia merasa hatinya campur aduk antara takut, marah, dan pasrah. Malam itu, ia dan Sulastri mulai rutin membaca doa dan ayat suci di rumah mereka. Mereka berusaha tetap tenang. Meski gangguan aneh masih terjadi, namun yang paling berat bukanlah gangguan gaib itu, melainkan pandangan orang-orang yang mulai menjauh. Hendra merasakan betapa kejamnya dunia ketika satu kabar bohong bisa menghancurkan nama baik yang ia bangun bertahun-tahun. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan bertahan. Ia tidak akan membalas dengan cara kotor. Ia percaya waktu dan kebenaran akan mengungkap semuanya. Dan di balik keteguhannya itu, entah dari mana, Pak Sarno mulai merasa gelisah. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam melihat bayangan hitam duduk di ujung tempat tidurnya, membawa sebutir telur yang retak dan meneteskan darah. Mimpi itu datang terus-menerus, membuatnya takut dan tidak bisa tidur. Tapi cerita belum berakhir di situ. Di balik kesabaran Hendra dan rasa bersalah yang mulai menghantui Sarno, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan mulai benar-benar terasa di Desa Kalongan. Pagi itu udara di Desa Kalongan terasa berat. Awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah menekan bumi dengan diamnya. Hendra duduk di teras rumah, menatap telur-telur asin yang ia jemur. Sudah beberapa hari terakhir, hasil produksinya aneh. Ada telur yang berubah warna menjadi kehijauan. Ada pula yang kulitnya mengeluarkan bau anyir. Padahal prosesnya sama seperti dulu. Sulastri datang membawa secangkir kopi hangat. Wajahnya tampak pucat, matanya kurang tidur. "Mas, semalam aku mimpi aneh," katanya pelan. "Mimpi apa?" tanya Hendra. Matanya masih menatap telur-telur itu. "Aku lihat ada perempuan tua berambut panjang berdiri di depan rumah. Dia menatap kita sambil tertawa. Katanya, rezekimu bukan milikmu lagi." Hendra menoleh pelan, mencoba menenangkan istrinya. Mungkin cuma mimpi biasa, Las. Jangan dipikirkan." Tapi dalam hati, ia tahu mimpi itu bukan kebetulan. Beberapa malam terakhir, gangguan makin sering terjadi. Suara ketukan di pintu datang hampir setiap tengah malam. Jika dibuka, tak ada siapa-siapa. Kadang terdengar langkah kaki di atap, seperti orang berlari kecil. Pernah pula mereka menemukan bekas abu hitam di depan pintu dapur, padahal mereka tidak pernah membakar apapun di sana. Tubuh Hendra pun semakin lemah. Kadang tanpa sebab ia jatuh pingsan, lalu terbangun dengan keringat dingin mengucur deras. Setiap kali begitu, Sulastri menangis sambil memijat tubuh suaminya. "Mas, kita nggak bisa terus begini. Aku takut kehilangan kamu," katanya dengan suara parau. Hendra menghela napas panjang. "Aku juga takut, Las. Tapi aku nggak tahu harus apa lagi. Aku sudah berdoa setiap malam." Akhirnya, atas saran Kiai Sukron, mereka memutuskan untuk melakukan pengajian kecil di rumah. Beberapa tetangga yang masih percaya pada kebaikan Hendra ikut datang. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi cahaya lampu minyak dan suara lantunan ayat suci. Suasana terasa damai. Meski sesekali angin kencang bertiup dari arah luar seolah ingin memadamkan cahaya itu ketika doa berlangsung. Tiba-tiba, salah satu lilin padam. Sulastri menjerit kecil. Dari arah dapur, terdengar bunyi toples jatuh dan pecah. Semua orang menoleh. Kiai Sukron segera berdiri, menatap ke arah suara itu sambil membaca doa. "Tenang semua," katanya dengan suara tenang tapi tegas. "Ada sesuatu di rumah ini. Jangan takut. Teruskan bacaannya." Setelah pengajian selesai, Kiai Sukron memeriksa seluruh rumah. Di dekat tungku dapur, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Sebungkus kain hitam berisi jarum, rambut, dan tanah basah. "Ini benda kiriman,"
kata Kiai Sukron pelan. Biasanya digunakan untuk melemahkan seseorang, membuat hidupnya hancur perlahan. Sulastri menutup mulutnya, menahan tangis. Ja, aja, siapa yang tega melakukan ini pada kami, Kiai? Saya tidak bisa sebut siapa, jawab sang Kiai. Tapi yang jelas, ini perbuatan orang yang hatinya dipenuhi iri dan dengki. Benda ini harus segera dibersihkan. Malam itu, Kiai Sukron membakar benda tersebut sambil membaca doa. Asap hitam mengepul tinggi, dan tiba-tiba terdengar suara letupan kecil. Semua orang terkejut, tapi sang Kiai tetap tenang. Sudah, katanya, benda itu tidak akan mengganggu lagi. Tapi ingat, gangguan dari makhluk halus hanya bisa pergi kalau hati kalian kuat dan selalu ingat pada Tuhan. Sejak malam itu, keadaan sedikit membaik. Telur-telur asin yang Hendra buat mulai kembali normal. Tubuhnya perlahan terasa ringan. Namun, rasa penasaran tetap menghantui. Siapa yang mengirim santet itu? Ia tidak ingin menuduh sembarangan, tapi bayangan wajah Pak Sarno terus muncul di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Hendra memberanikan diri untuk ke pasar lagi. Ia membawa telur asin seperti biasa, berharap semuanya sudah kembali seperti dulu. Namun saat tiba di pasar, suasana terasa canggung. Beberapa pedagang menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Di pojok pasar, ia melihat Pak Sarno sedang duduk di lapaknya. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak gemetar. Hendra menghampirinya dengan sopan. "Assalamualaikum, Pak Sarno. Apa kabar?" Pak Sarno menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara serak. "Waalaikumsalam. Hendra, aku kurang sehat. Kalau butuh bantuan, bilang saja." "Pak, saya bisa bantu antar ke puskesmas." Pak Sarno menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kamu masih bisa bilang begitu padaku?" Hendra bingung. "Maksudnya, sudahlah," katanya lirih. "Aku tahu semuanya." Sejak hari itu, Pak Sarno tidak pernah lagi ke pasar. Kabar beredar bahwa ia jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Beberapa warga bilang ia sering menjerit tengah malam, menyebut nama Hendra. "Maafkan aku, Hen. Maafkan aku." Begitu katanya berulang kali. Mendengar itu, Hendra merasa iba. Ia tidak marah, malah merasa kasihan. "Las," katanya suatu malam, "kalau benar yang dilakukan Pak Sarno dulu adalah kiriman santet, aku tetap mau memaafkannya." Sulastri menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas masih bisa sebaik itu setelah semua yang dia lakukan?" "Karena aku nggak mau menambah dosa, Las. Kalau kita balas dengan benci, sama saja kita kalah." Beberapa hari kemudian, Hendra mendatangi rumah Pak Sarno. Istrinya, Bu Sarni, menyambut dengan wajah murung. Di dalam kamar, Pak Sarno terbaring lemah. Tubuhnya kurus, matanya sayu. "Hendra," suaranya nyaris tak terdengar. "Aku yang salah. Aku datang ke dukun waktu itu. Aku iri lihat kamu sukses. Aku minta dia supaya usahamu sepi. Tapi aku menyesal. Semenjak itu, hidupku malah hancur." Hendra menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Sudahlah, Pak. Saya sudah memaafkan. Yang penting Bapak tobat dan minta ampun pada Allah." Pak Sarno menitikkan air mata. "Terima kasih, Hendra. Kau orang baik." Sejak pertemuan itu, Hendra pulang dengan hati lega. Ia merasa beban berat di dadanya akhirnya terangkat. Ia sadar, semua yang menimpanya bukan sekadar ujian, tapi juga cara Tuhan menunjukkan siapa yang tulus dan siapa yang tamak. Hari-hari berikutnya, usaha Hendra kembali ramai. Orang-orang pasar mulai sadar bahwa gosip yang mereka percaya dulu hanyalah fitnah. Pelanggan lama berdatangan lagi. Mereka minta maaf dan kembali membeli telur asin Hendra. Namun bagi Hendra, pelajaran terbesarnya bukan pada ramainya dagangan, melainkan pada makna kesabaran dan keikhlasan. Ia belajar bahwa dalam hidup selalu ada orang yang iri pada keberhasilan orang lain, tapi keburukan tidak akan pernah menang atas kebaikan yang tulus. Setiap kali ia melihat telur-telur asin,
yang tersusun rapi di rak bambu. Hendra tersenyum kecil. Las, katanya suatu sore, lihatlah, telur asin ini tidak cuma makanan, tapi juga saksi perjuangan kita, dari ujian, fitnah, sampai kesabaran. Sulastri menatap suaminya dengan bangga. Iya, Mas. Dan semoga semua orang belajar dari kisah ini, bahwa iri hati hanya akan membuat hidup seseorang hancur. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma asin laut dari kejauhan. Hendra menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di hatinya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Engkau telah membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya." Pagi di desa Kalongan terasa berbeda. Matahari muncul perlahan dari balik sawah. Sinarnya hangat menyapa pepohonan kelapa yang bergoyang lembut. Burung-burung bersiul riang, seakan menyambut kehidupan baru. Di teras rumah sederhana itu, Hendra duduk menatap langit dengan secangkir kopi di tangan. Wajahnya kini tampak lebih segar, tidak lagi pucat seperti beberapa minggu lalu. Sulastri keluar dari dapur sambil membawa nampan berisi telur asin yang baru matang. Aromanya gurih dan khas, membuat suasana pagi terasa damai. "Mas," katanya sambil tersenyum, "telur-telur ini bagus semua. Nggak ada yang busuk." Hendra menatapnya lega. "Alhamdulillah, Las. Sepertinya semuanya mulai membaik. Aku rasa doa kita didengar." Sulastri mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku masih nggak nyangka kita bisa melewati semua ini. Sejak kejadian beberapa minggu lalu, keadaan memang mulai pulih. Setelah Kiai Sukron membantu membersihkan rumah mereka dari gangguan santet, suasana menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah misterius di malam hari. Tidak ada lagi bau aneh atau telur yang rusak tanpa sebab. Tubuh Hendra juga semakin sehat. Ia mulai bisa bekerja seperti dulu, bahkan lebih semangat dari sebelumnya. Meski begitu, luka batin karena fitnah dan perlakuan orang-orang pasar belum sepenuhnya sembuh. Hendra masih sering merasa canggung ketika bertemu pedagang lain, tapi ia memilih untuk tidak menyimpan dendam. Ia percaya waktu akan memperbaiki semuanya. Suatu pagi, ia memberanikan diri kembali ke pasar. Sulastri menemaninya, meski awalnya enggan. Di perjalanan mereka berdua diam cukup lama. Motor tua mereka melaju pelan di jalan tanah yang membelah sawah. Angin membawa aroma garam dari laut. "Mas," kata Sulastri memecah keheningan, "kalau orang-orang masih belum mau beli telur kita gimana?" "Ya sudah," jawab Hendra lembut. "Yang penting kita tetap jual dengan jujur. Rezeki nggak bakal salah alamat." Sesampainya di pasar, suasana pagi ramai seperti biasa. Pedagang sayur, buah, ikan, dan kebutuhan dapur saling berseru menawarkan dagangan. Saat Hendra menurunkan ember-ember berisi telur asinnya, beberapa pedagang memandang heran. Ada yang hanya melirik, ada yang tersenyum kikuk. Tapi tak disangka, Bu Partinah, tetangga tua yang dulu membela Hendra, datang menghampiri. "Hendra, alhamdulillah, kamu sudah jualan lagi," katanya dengan wajah gembira. "Telurmu kemarin saya beli, rasanya enak banget." Saya bilang ke semua orang, kalau gosip dulu, itu cuman fitnah. Hendra tersenyum tulus. "Terima kasih, Bu. Karena bantuan panjenengan, saya jadi kuat lagi." Tak lama kemudian, beberapa pembeli mulai datang. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, tapi pelan-pelan lapak Hendra kembali ramai. Pembeli lama yang dulu sempat menjauh, kini datang lagi. "Mas Hendra, maaf ya," kata seorang ibu sambil tersipu. "Dulu saya sempat percaya omongan orang. Sekarang saya tahu, semua itu nggak benar." Hendra hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita saling percaya lagi." Hari itu menjadi hari pertama yang benar-benar membahagiakan setelah sekian lama. Semua telur asinnya laku habis sebelum siang. Saat ia dan Sulastri pulang, senyum tidak lepas dari wajah mereka. "Mas, lihat," kata Sulastri sambil tertawa. "Dagangan kita habis lagi." Rasanya seperti waktu pertama kali dulu. Hendra menatap jalan di depan dengan mata berbinar. "Iya, Las. Tapi kali ini rasanya lebih berharga, karena kita sudah tahu bagaimana rasanya jatuh
dan bangkit lagi. Malamnya, mereka mengundang Kiai Sukron ke rumah untuk mengucapkan terima kasih. Lelaki tua itu datang dengan langkah tenang, mengenakan sarung dan peci putih. Setelah menikmati segelas teh, ia berkata, "Nak Hendra, ujian yang kamu alami bukan kebetulan. Tuhan ingin melihat seberapa kuat imanmu ketika diuji fitnah dan kejahatan." Hendra mengangguk. "Saya sadar sekarang, Kiai, kalau dulu saya marah atau balas dendam, mungkin hidup saya nggak akan tenang." "Itu benar," jawab sang Kiai sambil tersenyum. "Orang yang bersabar akan menang pada waktunya. Tapi jangan lupa, bersyukur juga bagian dari ujian. Jangan sampai kesuksesan nanti membuatmu sombong." Setelah Kiai Sukron pulang, Hendra duduk di depan rumah, menatap bulan purnama yang menggantung tinggi. Sulastri duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Suasana malam begitu damai. Tidak ada lagi suara aneh. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dari kebun belakang. "Mas," bisik Sulastri, "kita mulai dari bawah lagi ya. Pelan-pelan, aku ingin telur asin. Kita bukan cuma laku di pasar Kalongan, tapi bisa dijual ke kota." Hendra tersenyum kecil. "Kita bisa, Las. Tapi kali ini kita jalani dengan lebih hati-hati. Aku ingin usaha ini jadi berkah, bukan sekadar untung." Beberapa bulan kemudian, usaha mereka benar-benar berkembang. Berkat bantuan beberapa pelanggan setia, telur asin buatan Hendra mulai dikenal di kota tetangga. Ada warung makan dan toko aleh-aleh yang memesan dalam jumlah besar. Mereka bahkan mulai memberi merek kecil di bungkusnya. Telur asin Hendra dan Lastri asli Kalongan. Rezeki yang datang terasa mengalir tenang, tanpa gangguan. Tapi yang paling penting bagi Hendra bukan uangnya, melainkan kedamaian yang kembali hadir di rumah mereka. Sementara itu, kabar tentang Pak Sarno juga menyebar. Setelah sakit panjang, ia mulai membaik. Ia sering datang ke masjid dan mengikuti pengajian. Suatu sore, ia datang ke rumah Hendra membawa sekarung garam laut. "Hendra," katanya dengan suara lirih, "aku ingin membantu usahamu. Anggap ini sebagai tanda maafku." Hendra menyambutnya dengan tangan terbuka. "Pak, saya sudah memaafkan sejak lama. Yang penting sekarang, kita sama-sama hidup jujur." Pak Sarno tersenyum lemah. "Kamu orang baik, Hendra. Semoga rezekimu makin lancar." Hari-hari berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi fitnah. Pasar Kalongan pun seperti kembali hidup dalam suasana yang lebih damai. Orang-orang belajar dari kisah Hendra dan Sarno bahwa iri hati dan kebencian hanya akan membawa petaka, sementara keikhlasan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Suatu malam, Hendra duduk di dapur, memandangi toples-toples telur asin yang tersusun rapi. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat semua yang telah terjadi, dari fitnah, gangguan, rasa sakit, hingga kini, saat semuanya berakhir dengan kedamaian. "Las," katanya pelan, "kalau dulu aku menyerah, mungkin kita nggak akan sampai di titik ini." Sulastri tersenyum hangat. "Aku tahu, Mas, karena kamu percaya bahwa kebaikan gak pernah sia-sia." Hendra menatap api kecil di tungku yang masih menyala. Dalam hati, ia bersyukur. Bukan karena usahanya sukses, tapi karena Tuhan telah mengajarkan arti sabar, maaf, dan ketulusan lewat ujian yang begitu berat. Angin malam kembali berhembus lembut, membawa aroma telur asin yang baru matang. Aroma yang dulu penuh kesedihan, kini menjadi simbol kebangkitan. Dan di bawah cahaya bulan yang hangat, Hendra berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan. Engkau tunjukkan bahwa keikhlasan adalah penawar dari segala racun hati." Waktu berlalu dengan cepat. Musim panen tiba, dan desa Kalongan kembali ramai. Suara mesin penggiling padi, tawa anak-anak yang bermain di pematang, serta aroma tanah basah sehabis hujan menandai kehidupan yang berjalan seperti sedia kala. Namun, bagi Hendra dan Sulastri, hidup mereka kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada ketenangan baru
yang sulit dijelaskan. Seperti udara pagi yang segar setelah badai panjang, telur asin buatan mereka kini sudah dikenal sampai ke kecamatan sebelah. Beberapa pelanggan dari luar kota datang langsung ke rumah, bahkan ada yang ingin menjadi distributor kecil. Bagi Hendra, semua itu terasa seperti hadiah dari kesabaran. Tapi di tengah keberhasilan itu, ia tetap rendah hati. "Aku tidak mau sombong, Las," katanya suatu sore. "Karena aku tahu, semua ini bisa hilang kalau kita lupa diri." Sulastri tersenyum, menata topels-topels telur asin di rak bambu. "Mas, tenang saja. Aku juga selalu ingat waktu kita hampir kehilangan segalanya. Ujian itu nggak akan pernah aku lupakan." Sementara itu, berita tentang kebenaran kasus santet dan fitnah yang dulu menimpa Hendra mulai menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang dulunya menjauh, kini datang meminta maaf. Mereka menyesal karena ikut menyebarkan gosip tanpa bukti. Suatu pagi, ketika Hendra sedang menjemur telur, datanglah beberapa pedagang pasar. Di antaranya ada Pak Rofi, pedagang ikan yang dulu paling vokal menuduhnya. "Hendra," katanya sambil menunduk, "aku mau minta maaf. Dulu aku ikut ngomong yang enggak-enggak tentang kamu. Sekarang aku tahu, semua itu cuma iri orang. Maafkan aku." Ya, Hendra menatapnya lama, lalu tersenyum. "Sudah, Pak. Saya nggak pernah dendam. Kita semua manusia. Kadang mudah percaya omongan tanpa pikir panjang." Setelah itu, mereka duduk di teras sambil minum teh. Suasana menjadi cair, obrolan ringan pun mengalir. Dari urusan harga garam sampai panen bebek di desa sebelah. Dari situ, hubungan mereka perlahan membaik. Orang-orang pasar mulai menghargai Hendra, bukan hanya karena dagangannya enak, tapi karena sikapnya yang sabar dan tidak menyimpan benci. Namun di sisi lain, keadaan Pak Sarno masih menjadi perbincangan. Walaupun kesehatannya mulai pulih, ia memilih untuk jarang keluar rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di musola, duduk di pojokan, sambil membaca Al-Quran. Sejak kejadian itu, hidupnya berubah total. Ia tidak lagi berdagang, tapi membantu orang-orang di desa yang membutuhkan tenaga. Kadang membantu memperbaiki pagar, kadang ikut panen padi tanpa meminta upah. Suatu sore, Hendra memutuskan untuk mengunjunginya lagi. Ia membawa sekeranjang telur asin dan sedikit beras. Saat tiba di rumah Pak Sarno, suasananya sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok di belakang rumah. "Assalamualaikum, Pak Sarno," panggil Hendra dari luar. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Pak Sarno muncul dengan wajah lemah tapi teduh. "Waalaikumsalam, Hendra." "Masuk, Nak." Di dalam, mereka duduk berdua di kursi bambu. Hendra menyerahkan bingkisan yang dibawanya. "Ini, Pak, saya bawakan telur asin buatan saya. Buat sarapan." Pak Sarno menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Kamu memang orang baik, Hendra. Aku kadang merasa nggak pantas menerima kebaikanmu setelah semua yang kulakukan." "Pak, sudah saya bilang, saya nggak dendam. Justru saya bersyukur. Karena dari kejadian itu, saya belajar arti sabar dan ikhlas." Air mata menetes di pipi Pak Sarno. Ia menunduk, suaranya serak. "Waktu aku dengki sama kamu, aku pikir aku akan tenang kalau kamu jatuh. Tapi ternyata hidupku malah hancur. Setelah itu aku baru sadar, iri hati itu seperti racun, pelan-pelan membunuh diri sendiri." Hendra terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin Tuhan memang ingin mengajarkan sesuatu pada kita berdua." "Pak, saya diuji dengan fitnah. Bapak diuji dengan penyesalan. Tapi kalau kita mau berubah, semua bisa diperbaiki." Pak Sarno mengangguk. "Kamu benar, Hendra. Aku janji, mulai sekarang, hidupku akan kuisi dengan kebaikan." Sejak hari itu, hubungan mereka benar-benar membaik. Bahkan, Hendra mengajak Pak Sarno ikut membantunya mengolah telur asin. Meski awalnya menolak karena malu, akhirnya Pak Sarno mau juga membantu. Ia membersihkan telur, mengupas, dan membungkus dengan telaten. Sulastri ikut tersenyum melihat mereka bisa bekerja berdampingan. "Mas," katanya suatu sore, "aku bahagia lihat Bapak Sarno bisa bantu di sini. Dulu aku nggak nyangka, orang yang nyakitin kita
bisa jadi seperti keluarga. Hendra mengangguk. Ya Las, mungkin ini maksud Tuhan. Supaya kita tahu bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi menang melawan diri sendiri. Kehidupan di desa Kalongan pun semakin harmonis. Warga yang dulu mudah terhasut, kini lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka sering mengundang Hendra untuk bercerita di acara pengajian atau pertemuan desa. Ia diminta berbagi pengalaman tentang kesabaran dan kejujuran dalam berdagang. Dalam salah satu acara, ia berkata dengan suara tenang di depan warga, "Dulu saya pikir musuh terbesar pedagang itu pesaing. Tapi sekarang saya tahu, musuh terbesar kita adalah hati kita sendiri. Kalau hati kita bersih, rezeki akan datang dengan cara yang indah. Tapi kalau hati kita kotor karena iri, rezeki yang sedikit pun terasa seperti beban." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Sejak saat itu, orang-orang mulai memandang Hendra bukan sekadar pedagang telur asin, tapi juga contoh manusia yang sabar dan bijaksana. Musim berganti, dan usaha telur asin Hendra semakin maju. Ia menambah pekerja, termasuk beberapa pemuda desa yang menganggur. Ia tidak pernah lupa berbagi. Setiap Jumat, ia mengantarkan telur asin ke panti asuhan dan rumah jompo di kota. "Kita nggak tahu sampai kapan rezeki ini bertahan," katanya pada Sulastri. "Tapi kalau kita berbagi, semoga Tuhan melipat gandakannya." Sulastri hanya mengangguk. Hatinya hangat. Ia tahu suaminya bukan hanya bangkit dari ujian, tapi juga tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan bijak. Sementara itu, Pak Sarno menjadi sosok yang disegani karena perubahan hidupnya. Ia sering menasihati orang-orang muda agar tidak mudah iri atau dengki. "Aku sudah membuktikan sendiri," katanya pada suatu sore di musola. "Iri hati itu seperti bara api. Sekali dibiarkan menyala, dia akan membakar dirimu sendiri." Akhirnya, desa Kalongan menjadi lebih damai dari sebelumnya. Persaingan dagang tetap ada, tapi kini penuh dengan rasa hormat dan saling mendukung. Hendra dan Sulastri menjalani hari-hari mereka dengan tenang, bekerja sambil tetap bersyukur. Suatu malam, setelah menutup toko kecil mereka, Hendra menatap ke langit yang bertabur bintang. "Las," katanya lembut, "semua yang kita alami ternyata punya makna besar. Kalau waktu bisa diputar, aku tetap akan melewati semuanya. Karena dari sanalah aku belajar menjadi manusia yang sebenarnya." Sulastri tersenyum, menggenggam tangan suaminya. "Dan aku bersyukur karena bisa menemanimu dari awal sampai sekarang." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma asin dari laut utara yang jauh di sana. Di bawah sinar bulan, mereka berdua duduk diam, menikmati kedamaian yang lahir dari perjuangan panjang. Kisah Hendra di desa Kalongan menjadi cerita yang sering diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah tentang seorang penjual telur asin yang tidak hanya melawan fitnah dan santet, tapi juga menaklukkan hatinya sendiri dengan sabar, doa, dan keikhlasan. Dan di antara semua pelajaran yang ia tinggalkan untuk orang-orang di desanya, satu kalimatnya selalu diingat. Rezeki bukan soal cepat atau lambat datangnya, tapi soal seberapa ikhlas kita menjemputnya dengan hati yang bersih. Pagi itu, di desa Kalongan terasa lebih sibuk dari biasanya. Hendra berdiri di halaman rumah, memperhatikan beberapa pemuda desa yang sedang mengangkut karung berisi telur bebek ke belakang rumahnya. Sejak usaha telur asinnya berkembang, ia mempekerjakan 4 orang anak muda dari kampung yang dulunya menganggur. Rumahnya kini sudah seperti bengkel produksi kecil, dengan rak bambu yang berjejer rapi berisi ratusan butir telur yang sedang dalam proses pengasinan. Sulastri mengatur bagian dapur dengan cekatan. Tangannya lincah mengaduk adonan garam dan abu bata yang menjadi rahasia kelezatan telur asin mereka. Wajahnya tampak bahagia, tapi di balik senyum itu tersimpan kekhawatiran kecil yang jarang ia ungkapkan. "Mas," katanya pelan, sambil menatap suaminya yang sedang menimbang telur, "usaha kita makin besar. Tapi aku takut kalau nanti ada yang iri lagi." Hendra menatap istrinya dengan tenang. "Las,
Rasa iri itu selalu ada di mana-mana. Tapi bedanya sekarang, kita sudah tahu cara menghadapinya. Kita nggak perlu takut. Yang penting, niat kita tetap baik. Sulastri mengangguk pelan. Ia tahu suaminya benar. Tapi hati seorang istri selalu menyimpan cemas tersendiri. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan terus melindungi keluarga kecil mereka. Beberapa bulan berlalu. Usaha telur asin Hendra semakin dikenal. Sekarang mereka sudah punya pelanggan tetap dari kota besar seperti Semarang dan Pekalongan. Bahkan ada seorang pengusaha toko oleh-oleh yang tertarik untuk bekerja sama membuat merek bersama. Hendra hampir tidak percaya. Dulu ia hampir kehilangan segalanya karena fitnah dan santet. Sekarang malah dipercaya oleh banyak orang. Suatu hari, pengusaha itu, seorang pria bernama Pak Yusuf, datang langsung ke rumah Hendra. Ia berperawakan tinggi, berpakaian rapi, dan berbicara dengan nada sopan, tapi tegas. "Saya sudah coba telur asin, Bapak," katanya sambil tersenyum. "Rasanya khas. Asin tapi gurihnya pas. Saya ingin ajak kerjasama. Nanti telur asin Hendra bisa dijual di toko aleh-aleh saya di kota. Tapi tentu kita buat merek baru dan kemasan modern." Hendra mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bukan orang yang mudah terbujuk, apalagi setelah pengalaman pahit masa lalu. "Saya senang mendengarnya, Pak. Tapi saya ingin semua berjalan jujur. Saya tidak mau ada yang dirugikan." Pak Yusuf tertawa kecil. "Tentu, Pak Hendra, kita akan buat perjanjian yang jelas. Saya suka orang yang berhati-hati." Kerjasama itu pun dimulai. Hendra mulai belajar banyak hal baru tentang pemasaran, label produk, dan cara mengatur distribusi. Ia juga membawa beberapa pemuda desa untuk ikut belajar agar mereka bisa berkembang bersama. Semuanya berjalan lancar. Rezeki mengalir deras, tapi seperti pepatah lama bilang, di balik kesenangan selalu ada ujian baru yang menunggu suatu pagi. Ketika Hendra hendak mengirim telur asin ke Semarang, ia menerima telepon dari pelanggan lamanya di pasar. "Mas Hendra, ini telur asin yang saya beli kok aneh ya? Rasanya pahit, baunya juga nggak enak. Padahal saya baru beli kemarin." Hendra terkejut. Ia segera memeriksa stok di rumah dan mencicipi. Satu, rasanya memang aneh. Asin tapi getir. Seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Ia memanggil semua pekerjanya. "Siapa yang mengolah telur-telur ini kemarin?" Salah satu pemuda mengangkat tangan ragu. "Saya, Mas. Tapi saya sudah lakukan seperti biasa. Garamnya juga sama." Hendra tidak ingin menuduh siapapun. Ia hanya mencoba mencari penyebabnya. Namun setelah diperiksa, semua bahan tampak normal. Garamnya bagus, telurnya segar, dan tempat penyimpanannya bersih. Tapi tetap saja, beberapa telur terasa pahit dan baunya menyengat. Demi hari masalah itu makin besar. Beberapa pelanggan mulai komplain, ada yang mengembalikan barang, bahkan ada yang menulis ulasan buruk di media sosial. "Telur asin Hendra sekarang rasanya aneh." Begitu salah satu komentar yang menyebar di internet. Sulastri mulai panik. "Mas, apa ini ulah orang lagi? Kok rasanya mirip waktu dulu ya?" Hendra menarik napas panjang. "Aku nggak mau langsung berpikir begitu, Las. Bisa jadi memang ada kesalahan dari kita." Namun, malam berikutnya terjadi hal aneh. Saat semua orang sudah tidur, terdengar suara seperti benda jatuh di belakang rumah. Ketika Hendra keluar dengan lampu senter, ia menemukan seikat daun kering dan tali rafia yang diikat membentuk simpul aneh di dekat tempat pengasinan telur. Bau anyir menusuk hidung. Sulastri yang ikut keluar langsung gemetar. "Mas, itu bukan sembarangan daun. Itu." "Sudah, jangan panik dulu," potong Hendra. Ia mengambil ember air, membaca doa, lalu menyiram benda itu sambil berucap lirih, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah." Esok paginya, ia pergi ke rumah Kiai Sukron. Lelaki tua itu menyambut dengan senyum teduh. Setelah mendengar cerita Hendra, ia hanya mengangguk. "Nak Hendra," katanya lembut, "ujian ini datang bukan untuk menjatuhkanmu,
tapi untuk menguji keteguhan hatimu. Orang yang iri padamu mungkin belum bisa menerima bahwa kamu berhasil dengan cara jujur. Hendra menunduk. Tapi kenapa mereka nggak belajar dari kejadian dulu, Kiai? Kiai Sukron tersenyum. Karena iri itu penyakit hati, nak. Selama hati manusia belum bersih, penyakit itu akan terus hidup. Tapi ingat, jangan lawan dengan kebencian. Lawan dengan doa dan kerja keras. Sepulang dari rumah Kiai, Hendra merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk memperketat pengawasan produksi, memastikan semua proses dilakukan dengan benar. Ia juga mengajak para pekerjanya berdoa bersama sebelum mulai bekerja. Perlahan, keanehan itu mulai menghilang. Rasa telur asin kembali normal, dan pelanggan yang sempat kecewa mulai datang lagi. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Seorang pedagang dari desa sebelah yang juga menjual telur asin ditemukan sakit keras. Orang-orang bilang ia sering terlihat di dekat rumah Hendra beberapa malam terakhir. Hendra tidak mau berprasangka, tapi dalam hati ia tahu mungkin orang itulah yang mencoba mencelakai usahanya. Meski begitu, ia tidak mau membalas. Ia malah mengirimkan beberapa bungkus telur asin ke rumah orang itu dan menitip pesan, semoga cepat sembuh. Saya sudah maafkan semuanya. Ketika kabar itu menyebar, orang-orang kagum. Banyak yang berkata, Hendra itu memang orang sabar. Sudah disakiti berkali-kali, masih bisa memaafkan. Hari-hari pun kembali tenang. Usaha telur asin Hendra kini bukan hanya dikenal karena rasanya yang enak, tapi juga karena kisah di baliknya. Kisah tentang kesabaran, doa, dan kekuatan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Malam itu, Hendra duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Sulastri datang membawa 2 gelas teh hangat. Mas, katanya pelan. Kalau dulu kita diuji karena fitnah, sekarang diuji karena keberhasilan. Tapi, aku lihat, Mas nggak pernah berubah. Hendra tersenyum. Aku hanya belajar dari masa lalu, Las. Dulu aku tahu rasanya dijatuhkan orang, jadi sekarang aku nggak mau menjatuhkan siapapun. Aku hanya ingin hidup tenang dan jujur. Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan. Hidup memang tak pernah lepas dari ujian. Tapi bagi Hendra dan Sulastri, mereka tahu satu hal. Selama hati tetap bersih dan doa tak pernah putus, tak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan keikhlasan. Dan di bawah langit kalongan yang tenang itu, Hendra menatap rumah kecilnya dengan rasa syukur mendalam. Rezeki yang berkah, bukan yang datang banyak, katanya lirih, tapi yang datang bersama ketenangan hati. Hari-hari di desa Kalongan kembali berjalan damai. Setelah badai fitnah dan cobaan yang sempat mengguncang kehidupan Hendra dan Sulastri, kini terasa lebih tenang. Usaha telur asin mereka berkembang pesat. Pekerja makin banyak, dan pesanan datang silih berganti dari berbagai kota. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Hendra tak pernah lupa satu hal, bahwa semuanya tidak akan berarti tanpa doa dan ketulusan hati. Setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, Hendra selalu mengajak para pekerjanya berdoa bersama. Di depan rak bambu, berisi telur-telur bebek yang masih basah oleh adonan garam. Mereka menundukkan kepala, memohon agar usaha hari itu diberkahi. Rezeki kita bukan cuma dari tangan, kata Hendra suatu pagi, tapi juga dari hati yang bersyukur. Anak-anak muda yang bekerja bersamanya selalu mendengarkan dengan hormat. Mereka menganggap Hendra bukan sekadar majikan, tapi sosok panutan. Namun, di tengah kedamaian itu, Hendra mulai merasa sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Bukan karena masalah luar, melainkan karena kelelahan yang ia rasakan semakin sering. Badannya mudah lemas, dan kadang pusing datang tiba-tiba. Sulastri khawatir, tapi Hendra hanya tersenyum setiap kali ia menanyakan. Cuma capek biasa, Las. Mungkin karena kerjaan makin banyak, katanya. Menenangkan. Namun rasa lemas itu semakin sering datang. Suatu malam, saat ia sedang menghitung hasil penjualan, tangannya gemetar dan penglihatannya berkunang. Ia hampir jatuh kalau tidak segera disandarkan ke kursi. Sulastri panik. Mas,
Kenapa? Serunya sambil memegangi bahu suaminya. Hendra menarik napas berat. Aku nggak apa-apa, cuma pusing sebentar. Tapi, Mas pucat. Besok kita ke dokter. Ya, awalnya Hendra menolak. Tapi akhirnya, ia mengalah. Keesokan harinya, mereka pergi ke klinik di kota. Setelah diperiksa, dokter mengatakan tekanan darahnya rendah dan ia kekurangan istirahat. Bapak harus kurangi kerja, kata dokter. Tubuh juga butuh istirahat. Jangan semua diurus sendiri. Hendra mengangguk. Ia tahu dokter benar, tapi di hatinya, ia merasa berat untuk berhenti bekerja. Usahanya bukan hanya miliknya, tapi sudah menjadi sumber penghidupan bagi beberapa keluarga di desanya. Namun, sejak hari itu, ia mulai belajar mempercayai orang lain. Ia menunjuk salah satu pekerja muda, Arif, untuk membantu mengatur produksi. Arif adalah pemuda desa yang dulu sempat nakal, tapi berubah sejak bekerja dengan Hendra. Ia rajin, jujur, dan cepat belajar. Arif, kata Hendra suatu sore, aku titip usaha ini, sementara aku istirahat. Jangan takut salah. Yang penting, kerja jujur. Arif menunduk hormat. Siap, Pak. Saya akan jaga seperti usaha sendiri. Hari-hari berikutnya, Hendra lebih banyak beristirahat. Tapi walau begitu, ia tidak bisa diam terlalu lama. Ia tetap membantu menulis catatan pesanan, memeriksa kemasan, atau sekadar berbincang dengan pekerja di halaman. Dalam diam, ia merasa bangga melihat bagaimana anak-anak muda itu bekerja dengan semangat. Suatu malam, saat ia duduk di teras rumah bersama Sulastri, suara azan Isya terdengar dari musola dekat sawah. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Mas, kata Sulastri lembut, aku ingat waktu dulu, saat kita baru mulai jualan, kita cuma punya modal beberapa kilo telur. Sekarang lihat, semuanya berubah. Tapi satu hal yang gak berubah, doa kita. Hendra tersenyum tipis. Iyalas, aku percaya. Doa itu seperti air yang mengalir pelan. Mungkin gak langsung kelihatan hasilnya, tapi lama-lama, dia membentuk batu yang paling keras sekalipun. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang. Kerjasama dengan Pak Yusuf semakin berkembang. Telur asin buatan Hendra mulai dijual di toko oleh-oleh besar di Semarang. Bahkan, ada rencana untuk mengekspor ke luar negeri. Semua orang di desa ikut bangga. Kepala desa bahkan datang ke rumah Hendra untuk memberikan penghargaan kecil. Mas Hendra, katanya saat memberikan plakat sederhana, sampean bukan cuma membanggakan desa, tapi juga memberi contoh bagaimana berdagang dengan hati. Warga yang hadir bertepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Terharu dengan perjalanan hidup Hendra yang penuh ujian, namun berakhir indah. Namun, seperti halnya hidup, kebahagiaan tidak datang tanpa ujian baru. Suatu malam, kabar duka datang dari rumah Pak Sarno, lelaki tua itu, yang dulu menjadi sumber masalah dan kemudian menjadi sahabat Hendra, meninggal dunia setelah lama sakit. Hendra langsung datang ke rumah duka. Ia berdiri di samping jenazah Pak Sarno dengan mata berkaca-kaca. Di hatinya terlintas semua kenangan, dari masa kelam penuh kebencian, hingga saat mereka akhirnya berdamai dan bekerja bersama. Sulastri menggenggam tangannya erat. Mas, mungkin ini jalan terbaik buat beliau, bisiknya. Hendra mengangguk pelan. Aku cuma berharap beliau pergi dalam keadaan damai. Dia sudah banyak menebus kesalahannya. Setelah pemakaman, Hendra duduk lama di samping pusara Pak Sarno. Ia berdoa dalam diam, lalu berbisik lirih. Pak, terima kasih sudah mengajarkan saya tentang arti memaafkan. Semoga Bapak tenang di sisi Tuhan. Sejak hari itu, Hendra makin sering ke masjid. Ia tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang pernah berbuat baik maupun jahat kepadanya. Ia merasa semakin banyak doa yang ia panjatkan, semakin ringan hatinya. Doa menjadi teman sejatinya, pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, tapi juga tentang bersyukur dan memaafkan. Musim hujan tiba, membawa udara dingin yang menenangkan. Di sela hujan deras,
Hendra sering duduk di teras sambil menatap langit yang kelabu. "Las," katanya suatu malam, "aku sadar sekarang. Ujian gak akan pernah berhenti. Kadang datang lewat kesulitan, kadang lewat keberhasilan. Tapi aku gak takut lagi. Selama kita terus berdoa, aku yakin Tuhan selalu jaga." Sulastri memandangnya penuh cinta. "Doa itu memang gak kelihatan, Mas. Tapi aku percaya kekuatannya. Doa yang tulus bisa menembus apapun." Waktu terus berjalan. Usaha telur asin Hendra semakin besar. Tapi ia tetap hidup sederhana. Ia menolak membeli mobil mewah, masih memakai motor tuanya, dan tetap menyalurkan sebagian keuntungannya untuk membantu warga desa. Di setiap rumah yang ia bantu, ia selalu berpesan, "Jangan lihat dari seberapa besar bantuannya, tapi dari seberapa tulus niatnya." Suatu sore, ketika langit Kalongan dipenuhi cahaya jingga, Hendra memandangi rak telur asin yang kini jauh lebih banyak dari dulu. Ia menunduk, mengangkat kedua tangan, dan berdoa lirih, "Ya Allah, jangan jadikan keberhasilan ini membuat aku lupa diri. Jadikan aku tetap rendah hati, seperti tanah yang diinjak, tapi selalu memberi kehidupan." Sulastri berdiri di sampingnya, ikut mengamini doa itu. Di mata mereka, perjalanan hidup bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang tetap bisa menjaga hatinya bersih di tengah badai kehidupan. Malam pun turun perlahan, suara jangkrik bersahutan, angin membawa kesejukan. Dan di antara bintang yang bertaburan, doa Hendra terus melayang, tak pernah padam, tak pernah berhenti, menjadi cahaya kecil yang menerangi hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Doa yang tulus, bisiknya dalam hati, adalah kekuatan yang tak terlihat, tapi bisa mengubah segalanya. Dan begitulah, Hendra, sang penjual telur asin dari desa Kalongan, menjalani hidupnya tidak hanya sebagai pedagang, tapi sebagai manusia yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari doa yang tak pernah padam dan hati yang selalu bersyukur. Waktu terus berjalan, dan nama telur asin Hendra dan Lastri, asli Kalongan, kini tak hanya dikenal di Jawa Tengah, tapi sudah sampai keluar provinsi. Mobil box berlogo usaha mereka mondar-mondir setiap minggu, mengantarkan pesanan ke toko-toko oleh-oleh besar. Banyak orang datang ke rumah Hendra untuk belajar cara membuat telur asin. Ia selalu menyambut dengan ramah, mengajari dengan sabar, tanpa sedikit pun menyembunyikan rahasianya. Kalau mau usaha awet, katanya setiap kali memberi pelatihan, jangan pelit ilmu. Rezeki bukan karena kita pandai, tapi karena Tuhan percaya kita mau berbagi. Desa Kalongan kini lebih hidup. Pemuda-pemuda yang dulu menganggur, kini bekerja di tempat Hendra. Banyak rumah yang direnovasi, jalan diperbaiki, dan ekonomi desa menggeliat. Kepala desa bahkan menyebut usaha Hendra sebagai contoh nyata dari berkah kerja keras dan kejujuran. Namun, seperti halnya hidup, kemakmuran seringkali datang membawa ujian baru. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri manusia sendiri. Suatu hari, Hendra mulai menyadari ada perubahan kecil di antara pekerjanya. Beberapa anak muda terlihat sering berdebat, saling menyalahkan kalau ada kesalahan dalam produksi. Ada pula yang mulai datang terlambat dan bekerja asal-asalan. Arif, pemuda kepercayaannya, datang ke Hendra dengan wajah gusar. "Pak, saya mau ngomong jujur," katanya pelan. "Anak-anak sekarang mulai susah diatur. Ada yang iri karena gajinya merasa lebih kecil. Ada yang bilang, Bapak pilih kasih." Hendra terdiam lama. Ia menatap Arif dengan sorot mata kecewa, tapi bukan karena marah. "Padahal aku selalu berusaha adil, Rif. Semua gaji sesuai kerja, tapi ya begitulah manusia. Kadang lupa bersyukur." Hendra tahu, rasa iri bisa tumbuh kapan saja, bahkan di tengah keberkahan. Ia tidak ingin keadaan memburuk seperti dulu. Malam itu, ia memanggil semua pekerjanya ke halaman rumah. Mereka duduk melingkar di bawah cahaya lampu petromak yang redup. "Saya ingin bicara dari hati ke hati," kata Hendra, memulai dengan suara tenang. "Kita sudah jalan bareng dari nol. Dulu, saya nggak punya apa-apa. Sekarang,
Usaha ini besar karena kita kerjasama. Tapi kalau hati kita mulai dipenuhi iri dan benci, percayalah, semua ini bisa hancur dalam sekejap. Suasana hening. Angin malam berembus membawa suara jangkrik dari sawah. Beberapa pekerja menunduk, ada yang meneteskan air mata. Hendra melanjutkan, "Aku bukan bos. Aku teman kalian. Kalau ada masalah, kita bicarakan. Jangan simpan di hati. Karena hati yang busuk itu seperti telur busuk. Dari luar kelihatan bagus, tapi dalamnya rusak." Kata-kata itu menancap dalam. Sejak malam itu, suasana kerja perlahan membaik. Tapi Hendra tahu, ketenangan semacam itu tidak akan bertahan lama tanpa pengawasan. Ia belajar lebih bijak, memperhatikan setiap pekerja, mendengarkan keluh kesah mereka, dan sesekali memberi bonus kecil tanpa pemberitahuan. Namun, ujian berikutnya datang dengan cara yang berbeda. Suatu hari, salah satu pengiriman besar ke toko oleh-oleh di Semarang gagal diterima. Mobil box mereka terhenti di jalan karena sopirnya menghilang tanpa kabar, dan puluhan dus telur asin tidak sampai ke tujuan. Hendra panik. Ia menelepon berkali-kali, tapi tak ada jawaban. 2 hari kemudian, mobil itu ditemukan di pinggir jalan tol, kosong, dan telur asin di dalamnya hilang. Pak Yusuf, mitra bisnisnya, datang dengan wajah muram. "Hendra, aku percaya kamu nggak salah, tapi toko di Semarang rugi besar. Aku harap kamu bisa ganti sebagian kerugiannya." Hendra menelan ludah. Uang tabungannya tidak cukup untuk mengganti semua, tapi ia tahu ia harus bertanggung jawab. "Saya akan usahakan, Pak. Saya nggak mau kabur dari tanggung jawab." Selama beberapa minggu berikutnya, Hendra bekerja lebih keras. Ia menambah produksi, mengurangi keuntungan pribadinya, dan membayar kerugian sedikit demi sedikit. Sulastri ikut membantu tanpa mengeluh, meski lelah tak terhindarkan. "Mas," katanya suatu malam sambil mengurut bahu suaminya, "kadang aku merasa kita ini nggak pernah berhenti diuji. Tapi aku percaya Tuhan nggak akan kasih ujian di luar batas kita." Hendra tersenyum lemah. "Iya, Las. Aku juga percaya itu. Tapi kadang aku takut kalau hatiku mulai goyah karena capek." Malam-malam panjang itu kembali diisi dengan doa. Seperti dulu, Hendra sering duduk sendirian di teras, menatap bintang, berbisik dalam hati, memohon kekuatan. Ia tidak ingin mengulang masa gelap yang pernah menimpa. Ia tahu kunci bertahan hanyalah kesabaran. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Sopir yang menghilang akhirnya ditemukan. Bukan mati, bukan dirampok, tapi ternyata ia menjual telur asin curian itu ke pasar gelap dengan harga murah. Hendra marah bukan main, tapi ia menahan diri. Saat polisi meminta keterangan, Hendra berkata, "Saya serahkan sepenuhnya pada hukum. Saya cuma ingin dia sadar. Bukan saya yang dirugikan, tapi dirinya sendiri." Setelah kasus itu selesai, nama baik Hendra justru makin harum. Orang-orang kagum karena ia tetap tenang, tidak menyebar kebencian, dan memilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Pak Yusuf datang lagi ke rumahnya, kali ini dengan wajah lega. "Hendra," katanya, "saya minta maaf kalau waktu itu terlalu keras. Sekarang saya lihat sendiri, kamu orang yang jujur. Mulai bulan depan, aku ingin pesanan ditambah 2 kali lipat." Hendra tertawa kecil. "Alhamdulillah, Pak. Tapi kali ini saya akan tambah pekerja, supaya semuanya lancar." Desa Kalongan pun kembali ramai. Namun di hati Hendra, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa kemakmuran bukan hanya soal uang atau kesuksesan, tapi bagaimana seseorang tetap bisa tenang dan rendah hati di tengah godaan besar. Suatu sore, ia duduk bersama Kiai Sukron di serambi masjid. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata teduh. "Bagaimana kabar usahamu sekarang, Nak Hendra?" "Alhamdulillah, lancar Kiai. Tapi saya merasa sekarang ujiannya justru lebih berat. Dulu saya diuji dengan kesulitan, sekarang diuji dengan kelimpahan." Kiai Sukron tersenyum. "Itu benar. Banyak orang bisa sabar waktu miskin,
Tapi tidak semua bisa sabar waktu kaya. Harta kadang lebih berbahaya dari kekurangan. Hendra mengangguk pelan. Saya takut jadi sombong, Kiai. Kalau kamu takut sombong, berarti hatimu masih hidup, jawab sang Kiai. Teruslah berdoa, dan ingat, kemakmuran itu bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Malam itu, Hendra pulang dengan hati ringan. Ia memutuskan untuk memperluas kebaikan usahanya. Ia membuka pelatihan gratis untuk warga desa sekitar, mengajarkan cara membuat telur asin, manajemen sederhana, dan pemasaran. Ia ingin semua orang bisa hidup layak tanpa saling menjatuhkan. Sulastri mendukung penuh langkah itu. Mas, aku bangga. Sekarang bukan cuma telurmu yang jadi berkah, tapi juga ilmu dan hatimu. Hendra tersenyum sambil menatap langit. Kalau dulu aku belajar dari kesedihan, sekarang aku ingin orang lain belajar dari kebahagiaan. Dan begitulah, di tengah kemakmuran yang terus tumbuh, Hendra belajar bahwa ujian terbesar bukanlah saat jatuh, tapi saat berada di atas. Ketika godaan sombong, serakah, dan lupa diri datang tanpa disadari. Tapi selama ia tetap berpegang pada doa dan keikhlasan, ia yakin tak ada badai yang tak bisa dilewati. Rezeki sejati, katanya dalam hati, bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi tanpa takut berkurang. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma asin dari telur-telur yang sedang dijemur. Di bawah langit desa Kalongan yang berwarna kemasan. Hendra tersenyum, menyadari bahwa setiap ujian, sekecil apapun, hanyalah cara Tuhan memastikan bahwa hatinya tetap bersih di tengah gemerlap dunia. Tahun demi tahun berlalu, dan desa Kalongan kini jauh berbeda dari dulu. Jalan desa sudah diaspal, rumah-rumah makin rapi, dan banyak warga yang hidup makmur. Di setiap sudut desa, bau khas telur asin sering tercium, tanda bahwa usaha yang dulu dirintis Hendra telah tumbuh menjadi napas kehidupan bagi banyak keluarga. Hendra kini tidak lagi muda, rambutnya mulai memutih di sisi pelipis, dan langkahnya tak secepat dulu. Namun semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia masih berkeliling melihat proses pembuatan telur asin di rumah-rumah warga. Ia tersenyum melihat ibu-ibu mencuci telur bebek, para pemuda membungkus kemasan, dan anak-anak kecil membantu menempelkan label. Mas, kata Sulastri suatu pagi sambil menyeduhkan kopi. Aku kadang gak nyangka, dulu kita cuma jualan di pinggir jalan. Sekarang satu desa ikut sejahtera karena usaha ini. Hendra tersenyum. Aku juga gak nyangka, Las. Tapi aku tahu satu hal. Semua ini bukan hasil kerja keras kita saja. Ini karena doa, dan karena dulu kita nggak menyerah. Mereka berdua menatap halaman rumah yang kini ramai dengan pekerja. Di dinding depan terpajang papan besar bertuliskan, telur asin Kalongan, rezeki dari kejujuran dan kerja keras. Namun waktu tetap berjalan, dan tubuh Hendra mulai menagih janji untuk beristirahat. Sakit kepala yang dulu sempat reda, kini datang lebih sering. Kadang ia merasa dadanya sesak, atau punggungnya nyeri saat malam tiba. Sulastri memaksanya berobat, tapi Hendra selalu berkata, "Aku masih kuat, Las. Masih banyak yang harus aku ajarkan ke anak-anak muda itu." Hendra sadar, hidupnya tidak akan selamanya di dunia. Tapi, ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Warisan kebaikan dan kejujuran. Suatu hari, ia memanggil Arif, pemuda kepercayaannya yang dulu ia angkat dari anak jalanan. Kini Arif sudah berkeluarga dan dipercaya mengelola sebagian besar usaha. "Rif," kata Hendra dengan nada lembut, "suatu saat nanti, kalau aku sudah nggak ada, teruskan usaha ini. Tapi ingat, jangan jadikan uang sebagai tujuan utama. Jadikan usaha ini sebagai jalan membantu orang." Arif menunduk haru. "Saya janji, Pak. Saya akan jaga nama baik Bapak dan Bu Lastri." Hendra menepuk bahunya. "Jangan jaga nama baikku. Jaga kejujurannya. Nama bisa hilang, tapi kejujuran akan selalu hidup." Hari-hari berlalu damai. Di sela aktivitas, Hendra mulai menulis sebuah buku kecil, semacam catatan perjalanan hidupnya. Ia beri judul sederhana,
telur asin, dan doa. Di dalamnya, ia tulis semua pengalaman pahit dan manis, dari masa ketika ia difitnah, disantet, hingga akhirnya berhasil berdamai dengan musuh dan bangkit kembali. Ia berharap suatu hari nanti generasi muda bisa belajar dari kisah itu. Malam itu, setelah menulis beberapa halaman terakhir, Hendra menatap istrinya yang sedang menyiapkan makan malam. "Las, kalau aku nanti nggak ada, kamu jangan sedih. Aku sudah bahagia hidup bersamamu." Sulastri menatapnya heran. "Mas, ini ngomong apa sih? Jangan ngomong aneh-aneh." Hendra tersenyum. "Aku cuma merasa waktuku makin dekat. Tapi aku nggak takut. Aku sudah lihat banyak keajaiban dari Tuhan. Aku cuma ingin pergi dalam keadaan damai." Sulastri dayem. Air matanya menetes perlahan. Ia tahu suaminya tidak sedang bercanda. Beberapa hari kemudian, Hendra jatuh sakit cukup parah. Dokter bilang ia mengalami komplikasi jantung dan paru-paru. Ia dirawat di rumah karena tidak ingin jauh dari desanya. Setiap hari, warga datang menjenguk, membawa buah, doa, dan air mata. "Pak Hendra cepat sembuh, ya. Desa nggak sama tanpa Bapak," kata seorang ibu sambil menggenggam tangannya. Hendra hanya tersenyum lemah. "Doakan saja, Bu. Kalau saya sembuh, kita kerja bareng lagi." Sulastri selalu di sisinya, menggantikan kain kompres di dahinya, menyiapkan makanan lembut, dan membacakan doa. Kadang, di malam yang sepi, mereka hanya diam sambil saling menggenggam tangan, tak perlu kata-kata. Karena cinta mereka sudah cukup kuat untuk bicara tanpa suara. Pada suatu malam yang hening, suara hujan terdengar di luar rumah. Di kamar sederhana itu, Hendra membuka mata perlahan dan memanggil istrinya pelan. "Las?" Sulastri yang duduk di sampingnya langsung menunduk. "Iya, Mas. Aku di sini." Hendra tersenyum tipis. "Aku lihat cahaya di luar jendela. Indah sekali." Sulastri menatap ke arah yang sama, tapi ia hanya melihat gelap. Hendra melanjutkan. Suaranya pelan tapi jelas. "Jaga diri, Las. Lanjutkan hidupmu dengan bahagia. Bantu Arif teruskan usaha ini. Dan ingat, jangan berhenti berdoa." Sulastri menangis, menggenggam tangannya erat. "Mas, jangan tinggalin aku." Tapi Hendra sudah tenang. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia menutup mata. Napasnya melemah, lalu berhenti sepenuhnya. Suara hujan di luar terdengar makin pelan, seolah langit ikut berduka. Berhari-hari setelah kepergiannya, desa Kalongan tenggelam dalam suasana duka. Semua orang datang melayat. Tidak ada warga yang tidak meneteskan air mata. Karena bagi mereka, Hendra bukan hanya pengusaha sukses. Ia adalah guru kehidupan. Sulastri tetap tegar. Ia melanjutkan usaha bersama Arif dan para pekerja. Ia sering membaca catatan peninggalan suaminya dan membacakannya di hadapan anak-anak muda desa. Mas Hendra menulis, katanya suatu sore saat mengumpulkan warga, bahwa kerja keras tanpa kejujuran itu seperti telur asin tanpa garam. Bentuknya ada, tapi rasanya hambar. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Dari hari ke hari, tulisan-tulisan Hendra mulai menyebar. Banyak orang datang ke desa untuk belajar, bukan hanya tentang telur asin, tapi tentang filosofi hidupnya. Beberapa tahun kemudian, catatan Hendra diterbitkan menjadi buku kecil dan menjadi bacaan inspiratif di sekolah-sekolah. Desa Kalongan dikenal luas sebagai Desa Telur Asin Hendra, simbol dari ketekunan, kejujuran, dan doa. Arif menjadi pemimpin generasi baru yang rendah hati. Sementara Sulastri menjadi sosok yang dihormati dan dicintai semua orang. Setiap tahun, di hari peringatan wafatnya Hendra, warga mengadakan doa bersama di halaman rumahnya yang kini dijadikan balai pelatihan usaha kecil. Di dindingnya tergantung foto Hendra tersenyum memegang telur asin di tangannya. Di bawah foto itu tertulis kutipan terakhir dari catatannya, "Aku tidak meninggalkan harta, tapi aku meninggalkan keyakinan bahwa setiap rezeki
datang dari kejujuran, dan setiap kejujuran lahir dari hati yang selalu berdoa. Sulastri menatap foto itu setiap kali ia rindu. Kadang ia tersenyum, kadang ia meneteskan air mata, tapi di hatinya ada kedamaian yang besar. Ia tahu Hendra tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap telur asin yang dibuat dengan jujur, di setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus, dan di setiap hati yang terus berbuat baik tanpa pamrih. Di bawah langit senja Kalongan yang berwarna jingga, suara anak-anak kecil terdengar bercanda sambil membantu orang tuanya mencuci telur bebek. Bau garam dan tanah bercampur dalam udara sore. Sulastri menatap pemandangan itu sambil berbisik pelan. "Mas, lihatlah, warisanmu hidup di sini." Dan di antara hembusan angin lembut yang menyapu pepohonan, seolah terdengar bisikan lembut menjawab, "Aku selalu di sini, Las. Di setiap doa dan kerja kerasmu, tamat."